Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Janji Allah, selama hamba itu mau menolong saudaranya, maka Allah akan terus menolong hamba tersebut. Katanya Allah itu Al-Qawi, maha kuat. Katanya Allah itu Al-Aziz, maha perkasa. Katanya Allah itu Al-Matin. Kalau memang Allah kuat, cukup dengan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kenapa mesti kita disuruh menolong fakir, miskin, yatim dan du'afa? Ini ujian. Ada orang yang diuji dengan matanya, sanggup dia bangun malam. Ada orang yang diuji kakinya, sanggup dia sholat ke masjid. Ada orang yang diuji tangannya, sanggup dia ikut gotong royong ngecor masjid sampai lecet-lecet. Tapi ada orang ketika diuji kantongnya, diuji uangnya, yang bangkit adalah egonya, bakhilnya. Makanya dalam doa Nabi diajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Selamatkan aku dari susah dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal. Selamatkan dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhl. Selamatkan dari sifat pengecut dan pelit, bakhil, kikir, kedekut, medit. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Dililit hutang dan dikuasai orang lain. Siapa orang yang beruntung? Bukan pedagang yang berhasil bisnis. Siapa orang yang beruntung? Bukan orang yang modalnya sedikit untungnya besar. Orang yang paling beruntung menurut Al-Quran adalah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari sifat bakhil, pelit, kikir yang ada dalam hatinya, itulah orang-orang yang beruntung. Ada jenis manusia ini hobinya cuma dua, jama'a malau wa ad-dadah. Jamaah ngumpul, ad-dadah ngitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, nggak pernah keluar. Dapat uang kumpul, dapat tanah kumpul, dapat ruko kumpul, dapat rumah kumpul, dapat mobil kumpul. Sebelum tidur malam ngitung, kumpul hitung, mati, habis, tidak dapat apa-apa. Jadi manusia ini kapan dia menjadi berkualitas? Kumpul, hitung, bagi. Tapi jangan semuanya. Ada sebagian untuk keluarga. Allah sudah tetapkan, kalau dia emas 2,5%, kalau dia padi 10%, kalau pakai irigasi potong biaya operasional 5%. Yang sukarela namanya sodakoh. Yang benda namanya infak. Kalau tidak bisa ngasih benda, cuman senyuman, sedekah. Sekarang senyum pun payah karena pakai masker. Islam agama yang memberikan jalan kepada semuanya. Yang punya tanah kasih wakaf, mesti ada 4 syaratnya. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, ada benda yang diwakafkan dan tidak boleh hilang, tidak boleh habis. Tidak boleh wakaf lampu, lilin maksudnya, karena lilin dibakar habis. Wakaf tidak boleh habis. Makanya kalau sudah cerita wakaf, wakaf tanah. Ke depan OSB punya wakaf tanah yang bisa membiayai bangunan asrama anak-anak tidak mampu, yatim dan du'afa. Amin. Banyak betul permintaan Ustadz Somad ini. Dia cuma ceramah ngomong aja, kami yang kerja ini. Insya Allah saya support juga melalui iklan-iklan. Jangan lupa, anak Anda ingin cerdas, minumlah, pakailah, gunakan OSB. Saya tinggal buatkan kata-katanya aja. Tuliskan kata-katanya, nanti saya pegang, saya tinggal ngomong, ngecembeu. Habis itu diupload di Instagram Ustadz Somad. Habis itu kita share ke grup-grup. Apa yang didapatkan dari ini semua? Kalaulah nanti muncul tanah wakaf OSB, di atasnya ada penghafal Quran yatim dan du'afa. Anak itu satu hari ngulang bacaannya 2 juz. Satu bulan dia hatam 2 kali, setahun dia hatam 24 kali, di bulan Ramadan dia hatam berkali-kali. Setetes 2 tetes mengalir juga pahalanya ke kubur kita. Anak saya belum tentu menjadi penghafal Quran, tapi kalau anak-anak ini kita biayai. Kalau sendiri memang berat dia, tapi kalau kita berjamaah insya Allah
Itulah makanya kata Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan turun bersama jamaah. Islam tidak akan pernah kuat kalau sendiri-sendirian. Ada Nabi Muhammad SAW hebat, tapi dia tidak dibantu oleh Allah, tidak kirimkan malaikat untuk menolong dia. Allah kirimkan manusia yang berada di sekitarnya. Manusianya pun macam-macam. Ada yang tua bijaksana, Abu Bakar. Ada yang anak muda gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada yang anak muda cerdasnya luar biasa, Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang kaya raya, Utsman bin Affan, Abu Talhah, Abu Dihdah. Ini semua adalah model. Jadi coba kita tempatkan diri kita. Kalau kita tidak punya harta tapi orang tua yang bijaksana, berarti kita menjadi Abu Bakar Siddiq. Kalau kita punya otak yang cerdas, harta tidak punya, berarti kita posisikan diri sebagai Ali bin Abi Thalib. Kita tidak punya harta tapi gagah perkasa, orang segan, berarti kita posisikan diri sebagai Umar bin Khattab. Saya perempuan Pak Ustadz, Asma, dia perempuan tapi dia yang membawa makanan dari kota Makkah naik ke atas Jabal Sur pada peristiwa hijrah. Jadi apapun kita, saya ini Pak Ustadz rasanya jadi Abu Bakar tidak, jadi Umar tidak, jadi Utsman tidak, jadi Asma juga nggak bisa, jadi Ali juga tidak. Pilihan terakhir kau jadi Abu Lahab aja lah. Abu Lahab itu tetap senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi lahir, saking senangnya hati Abu Lahab, dia bebaskan orang yang datang bawa berita kelahiran Nabi itu. Namanya perempuan Suwaibah namanya. Ya Abu Lahab, adikmu, adik iparmu Aminah sudah melahirkan anak. Saking senangnya hati Abu Lahab, apa kata dia? Sejak hari ini kau kubebaskan dari perbudakan. Waktu itu harga budak jauh lebih mahal daripada onta. Jadi kalau onta hari ini harganya 50 juta, maka budak 2 kali lipat onta. Onta 100 juta, budak itu manusia yang diperhambakan, yang dipekerjakan, yang diperjualbelikan. Tapi manusia sebelum datang Islam. Setelah Islam datang, pelan-pelan perbudakan hilang. Maka harga budak waktu itu lebih kurang 100 juta. Saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab bersedekah 100 juta. Jadi kalau ada orang OSB bersedekah 100 juta untuk TPQ dan surau, itu baru selevel Abu Lahab. Jadi jangan senang dulu, jangan terlalu bangga dulu dengan pemberian kita. Bakhil, pelit, ada gengnya. Siapa namanya? Qarun. Punya kekuasaan, menolong agama Allah, ada gengnya. Siapa namanya? Fir'aun. Kalau tidak menolong agama Allah, kalau dia tolong agama Allah, ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Muhammad Al-Fatih. Tapi cita-cita itu kan tidak seperti membalik telapak tangan. Apa kata Nabi? La taftahunnal Qastantiniyah, kamu akan merebut Konstantinopel. Walaupun yang ngomong itu Nabi, tapi baru terwujud setelah 700 tahun. Keluar statement dari mulut Nabi, kamu akan merebut Konstantinopel. Konstantinopel baru direbut pada abad 15, 700 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Padahal apalah sulitnya bagi Allah, cukup dia kirim malaikat yang sayapnya dia kepakkan di timur, tenggelam alam semesta, selesai itu Konstantinopel. Tapi Allah mau kita berpikir rasional. Dan yang membebaskan Konstantinopel itu namanya sama dengan Muhammad SAW. Dia adalah Muhammad Al-Fatih, Muhammad sang pembebas.